itu masih ada lanjutannya tuh. Cerita yang tadi ya. Jadi Kita memang mengerikan itu. mengerikan lumayan ya, cuman kenapa bisa terjadi itu pertanyaannya. Iya. Terus Kenapa gitu kan? Kenapa bisa terjadi? aneh-aneh aja, ada aja lah. Dan biasa, datangnya biasa. Terus akhirnya ketemulah sama sepupu satunya yang tinggal bareng di sana. Dia main ke sini. Sebentar, ini POV-nya sudah pulang, Udah berlalu. sudah pulang, sudah berlalu, sudah balik ke Lombok. Udah berlalu sebulan. Sebulan ya, Selang sebulan. Oke, selang sebulan. Akhirnya sepupu bukan yang punya rumah ya. Kan di situ ada juga. Karena dia lagi kuliah di sana, terus saya tinggal di sana jadinya. Oh iya, iya. Numpang lah. Nah yang numpang tinggal di sana itu libur lah kuliah, main ke sini. Terus nongkrong lah ke sini tempat kerja gitu, ngobrol biasa nih, hai kabar bla bla bla, gimana kuliah, Basa-basi lah ya. basa-basi lah, karena kebetulan dia lebih muda juga, dianggap adik lah. Gimana ceritanya, semakin malam ngobrolan tuh semakin kemana-mana lah arahnya, sampai lah kita mau ke arah kita Ngalur ngidul. ya, ngalur ngidul. Terus inget lah akhirnya waktu kemarin ke sana tuh ngobrolin lah hal itu akhirnya. Oh yang kejanggalan kemarin ya. Yang kejanggalan itu Di rumah ya. di rumah sama ini, Di rumah sama, di rumah. akhirnya si dia bercerita gitu, ternyata banyak kejadian-kejadian yang lumayan creepy lah selama dia tinggal di sana. Kayak ya biasa kalau kamar mandi airnya nyala, terus kayak dia lagi di lantai 1, terus kayak di lantai 2 tuh kayak ada orang yang rada geruduk, kayak jalan ke sana kemari gitu. Dia cuma sendiri di rumah pada gitu-gitu. Berarti ini Suara POV langkah kaki. Ya, suara POV dari si yang sepupunya yang satu lagi ya. yang tinggal di sana, yang numpang tinggal di sana karena terus dia kuliah. Terus yang paling dia ingat gitu, yang paling horor menurut dia itu waktu itu dia lagi berdua di rumah sama si anaknya punya rumah lah, sama ponakannya jadinya kan. Iya, ponakannya. Dia lagi berdua, terus itu maghrib. Jadi dia kan karena tinggal di sana, dia tetaplah bantu-bantu. Iya, Si iya, yang iya. punya rumah Dia bersih-bersih lah ya, bersih-bersih. bantu-bantu apalah. Yang punya rumah kebetulan hobi pelihara burung. Hobi pelihara burung, dan dia yang merawat, yang bantu merawat. Kayak masukin, ngasih makan, bla bla bla. Nah, jadi burung ini digantung di balkon atas, di lantai Lantai 2. Ya, di lantai 2. Jadi ceritanya dari dia tuh, di atas kan saya pernah ke sana juga. Jadi di atas tuh begitu naik tangga, situ ada 4 ruangan lah. Ada 3 pintu jadinya. 5 pintu kamar mandi, sebelahnya pintu balkon keluar, terus kamar lagi, terus kamar lagi persegi ya. Persegi, cuman yang satu sisi ini ada 2 pintu kamar mandi, pintu balkon. Terus pintu kamar. Tengah-tengah tuh ada TV, komputer. Udah gitu, jadi udah waktunya burung itu masuk, sekitar jam 6 sore ya. Dia dimasukin lah burung itu kan. Biasa awalnya dia lagi ya lumayan belum merinding terus nih. Jadi dia lagi berdua di rumah, terus dia inget lah dia harus masukin burung. Ngomong sama si anak kecil nih ngomongnya, diajak di rumah berdua deh sama anak. Sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun. Kita bisa ngomong lah ya. Bisa ngomong lancar, pinter lah, terus TK lah masalah. Lah, dia ngomong lah, kamu diem sini ya. Saya mau masukin burung bapaknya. Oh iya ikut deh bilang. Udah ikut lah, naiklah berdua kan. Itu maghrib lah, naiklah berdua. Terus si anak kecilnya lari keluar gitu. Dari cerita ini dia lari keluar, dik naik ke atas, dia ikutin ya. Pelan-pelan nanti kamu jatuh.
kata si Kata si sepupunya. Si pak omnya ya. Si omnya lah, kita sebut omnya lah ya, Iya. sama ponakan. Jadi omnya bilang pelan-pelan nanti kamu jatuh, udah naik lah, ya. Tiba-tiba anak tuh bengong gitu, diem kayak ngelihat ke arah balkon itu, ada apa? Tapi balkon posisinya gitu lagi ketutup nih, kan sliding door, balkon itu lagi ketutup, terus tiba-tiba anaknya lagi bengong, ngelihat pintu balkon, terus si omnya kenapa, ada apa gitu. Si om nanya, Omnya nanya gitu, kenapa, sambil mau buka pintu, terus dibilang sama si anak kecilnya, om jangan dibuka, dia mau masuk. Dia Ya kata si anaknya ini, omnya bingung kan, dia siapa gitu, karena tidak ada siapa-siapa di luar. Si anaknya bilang jangan dibuka, dia mau masuk, nanti dia apa-apain kita. Omnya kaget kan, dia siapa. Omnya ini juga udah merasa emang ada aneh di rumah itu, cuman karena dia juga takut, jadi untuk menghibur dirinya lah istilahnya, rasa takut. Jadi dia ngomong, nggak ada apa-apa gitu. iya. Buka aja dah, nggak ada apa-apa. Karena dia juga mau masukin burung, dibuka lah, keluar, ambillah burung, dimasukin, terus tuh kan nggak ada apa-apa, kata si omnya. Iya, nggak ada apa-apa di luar, orang dia udah masuk. Itu lah kata si anak kecilnya ini gitu. Ini kecilnya ini. Hah? Bisa main-main gitu kan. Udah orang nggak main-main. Dan nggak pusing lah sama omnya ini, ditutup lah lagi itu. Terus udah mulai lain-lain lah nih. Mata ada kemana-mana nih, kayak ngikutin sesuatu. Itu kan Siapa? Si anak ini? kecil ini kayak ngikutin sesuatu. Jadi omnya tuh, kenapa ya turun? Udah masuk burungnya, turun. Terus dia bentar dulu, buka lagi pintunya, kata anaknya, kata si anak kecil ini, Disuruh buka lagi omnya. Kenapa, nanti ada nyamuk, ada apa, udah gelap ini. Dia mau keluar, bikin bingung kan, dianya siapa. Terus dipastiin lah, itu dia tuh siapa, rupanya kayak gimana. Nanya kan, Salah. wujudnya kayak gimana lah, rupanya kayak gimana. Dijelasin sama si anak ya, tuh lidahnya panjang, terus kukunya panjang, susu payudaranya agak panjang, terus dia lagi gendong anak kecil. Nah, terus akhirnya si Umi kan merinding lah segala macam. Terus bisa main-main, ini kan sama Umi terus main-main. Enggak main-main. Pokoknya kekeh lah anaknya, enggak main-main, beneran kok. Tuh dia bilang, tuh dia dekat, dia bilang, dia kesini. Panik tapi nutupin gitu, omnya ini kan panik tapi nutupin. Udah kita turun. Terus nggak usah turun dulu, nanti dia masuk, itu kamarnya. Jadi pintu kamarnya ya ada kebuka satu gitu. Ada kebuka di salah satu kamar, tutup pintunya, nanti dia masuk. Dia nggak ada apa-apa. Masuklah dia. Akhirnya dibilang anak tuh, masuk dia itu katanya. Apa yang masuk? Anaknya merangkak-rangkak masuk. Gitu aja. Makin merinding lah gitu. Terus benar usah bercanda, kita tutup pintunya katanya. Ditutup lah pintu sama omnya, ditutup. Jangan ditutup, nanti dia tidak bisa keluar. Dia nggak ada apa-apa, udah kita turun. Dan paksa lah turun lah ke bawah. Masih berdua nih situasinya, karena orang tuanya kerja dua-duanya. Iya. Sibuk lah. Waktu itu posisi belum ada pembantu, tapi pas kesana saya udah ada pembantu, jadi dia bertiga biasanya. Jadi dia bisa berdua di rumah. Pas turun, ternyata si anaknya ini ngomong lagi, ikut dia turun om. Ngejar. Yang ikut turun siapa? Yang ikut turun katanya anaknya jalan merangkak ke bawah gitu, tuh nanti dia jatuh katanya. Kata anaknya, nanti dia jatuh, awas om gitu. Omnya kan bingung, kadang nggak tahu ada apa gitu.
terus merinding. Dia kan nggak bisa ngelihat ya. Terusnya dia bisa ngeliat. Akhirnya sudah lah, nggak usah ngomong aneh-aneh, agak gini kan dia jadinya agak marah lah, agak ya, mungkin dia takut juga gitu kan. Udah muak mungkin ya. Sudah lah, nggak usah kayak gitu-gitu, nggak ada apa-apa. Akhirnya si anak diem lah, karena mungkin bosen kan. Iya, iya. Mungkin namanya anak kecil katanya nggak bisa bohong. Iya. Mungkin dia juga umumnya gitu, terus balasnya dia diem lah. Akhirnya di bawah lah dia nongkrong, saya nonton lah apa, di bawah nongkrong. Di bawah tuh juga ada kamar yang ditidurin sama si omnya ini. Kamar omnya ini di bawah. Di bawah, dekat pintu masuk, lagi kebuka tuh pintunya. Guys nonton, omnya ini main HP, dia nonton smart TV YouTube gitu kan, nonton. Tiba-tiba si anaknya bilang, "Om, dia masuk itu," gitu. Tiba-tiba kaget lah. Masuk kemana? Masuk ke kamar om ini. Om, dia masuk ke kamarnya gitu. Siapa yang masuk? Itu ibunya katanya. Tiba-tiba kan. Itu kan deh. Nggak ada apa-apa. Itu dia masuk dari situ tuh, diam dia tuh di sana tuh katanya. Di pojok itu dia diam tuh, di ujung itu gitu. Nggak ada apa-apa. Mana? Akhirnya omnya nih masuk loh. Mana ada apa-apa gitu di dalam kan. Itu dia tuh di ujung, di pojok. Jadi kasur di pojok gitu. Coba dong sana tuh dia tuh. Coba ke sana. Karena dia penasaran juga omnya nih. Ke sana lah dia. Jadi dia jalan agak sulit gitu, jalannya miring, masuk ke arah yang ditunjuk sama anak itu. Ruangan kan ber-AC gitu ya, tapi sisa-sisa AC kalau kebuka kan masih dingin. Iya, masih dingin. Terus om ini berdirilah Kak di lokasi yang ditunjuk sama si anak ini gitu. Di sana tuh agak hangat katanya, agak hangat, di sana tuh hangat. Terus dia geser lagi, sejuk lagi, lagi hangat lagi. Yang hangat ini di tempat yang mana? Ya hangat di tempat yang ditunjuk itu, di pojok itu. Hangat lagi katanya. Iya. Masuk lagi. Terus akhirnya mungkin merasa loh omnya ini, mungkin anak ini benar gitu. Oh ya sudah, kalau emang dia ada, ayo kita keluar. Akhirnya takut juga kayaknya. Akhirnya dia takut dan dia keluar gitu, dan di lantai 2 tuh balkon sanggah gitu, tempat sembahyang itu kan agak keluar gitu. Nah akhirnya di depan rumahnya sawah, jalan semen gitu, terus sawah. Jadi perumahannya tuh satu daerah depannya sawah. Jadi biasanya dia nongkrong di pinggir jalan paping itu. Jadi dia di sana gitu. Terus duduklah menghadap ke rumah. Ya kita tunggu ibu. Akhirnya nunggu di luar. Tunggu ibu bapak. Karena dia juga takut ya. Duduklah menghadap rumah. Jadi sanggah lah, sanggah tempat sembahyang. Bengong gini tuh tiba-tiba sambil melihatkan rumah. Ya, sambil ngeliatin depan rumah, ngeliat, tiba-tiba si anaknya bilang, "Om, kita dilihatin dari sana." Dari sana tuh dari sanggah, dari balkonan sanggah. Balkon yang di tempat yang burung itu. Ya enggak, jadi burung di belakang, balkon belakang. Oh, di sisi yang lain depan. Sisi yang lain berarti. Balkon depan itu sanggah. Itu dia om ngeliatin kita di gendong anaknya. Sedih. Kata si anak kecil, gimana mau berani masuk? Terus akhirnya itulah yang terus anak saya kayak gitu ya, mungkin ada hubungannya gitu ya. Anak saya diganggu juga mungkin ya gitu. Anak pertanyaannya kan apakah si sosok itu memang diam di sana, apa memang sembarang aja lewat mungkin ya, yang jadi pertanyaannya. Apa mungkin dia salah satu sekitaran sana gitu loh. Iya. Apa memang dia belum rumah itu dibangun? Iya, bisa jadi. Nah, pertanyaan seperti itu. Pokoknya bentuknya tuh mukanya panjang, botak, ngeri. botak, udah panjang, botak. Terus ibu-ibu gendong anak, payudaranya agak panjang, anaknya merangkak sana kemari. Mau ngambil mainannya, itu mainan, tiba-tiba ngomong itu mainan saya. Anaknya biasa aja? Iya, pokoknya ngomongnya gitu dan itu mainan saya, jangan diambil. Iya, bentuk anaknya itu mungkin biasa, mungkin bagi anak kecil itu
anu kita nggak pernah nemuin wujud kayak gitu kan, kita Iya, iya. di film-film nggak tahu. Iya, kayak bayi ajaib gitu kan. Ngeri kan ya aja ya segitulah. Akhirnya saya nemuin ternyata mungkin yang mengganggu tuh mungkin yang ada Karena kejadiannya sebelum apa sesudah kamu ke sana? sebelum Berarti kan kesana. memang sudah pernah ada sesuatu Iya, ada yang sesuatu. janggal di rumah itu ya. Jadi kan akhirnya kamu bisa narik benang merah. Oh, mungkin anak saya waktu itu kemarin itu disapa atau diganggu oleh si sosok ini. Ya mungkin karena masuknya mungkin ya seperti yang saya bilang di video yang pertama kan, mungkin ya harusnya permisi dulu, apalagi ngajak anak kecil gitu kan. Mungkin dia merasa oh ini ada ini ya sehari ya, mungkin dia seperti itu ya. Itulah ininya tanah Pulau Dewata ke apa sih namanya, ke sepi itu kan, ke Kekentalan dengan hal-hal bisnis dan budayanya kayak Iya. begitu tuh mungkin mempengaruhi. ya kita berdampingan dengan hal seperti itu. Makanya dimanapun kapanpun kita berada di tempat baru, terutama itu ya paling nggak kita menunjukkan sopan santun lah, maksudnya paling nggak kita permisi atau kita tidak berbicara sembarangan dengan hal seperti itu biar nggak diganggu lah intinya.